Shalom. Shalom. Selamat pagi rekan-rekan teruna, selamat datang dan selamat beribadah. Pemberita firman kita kali ini adalah Diakon Nyonya Tiurida Indrawanto. Mari kita menapaki hari-hari kita dengan semangat untuk melayani dengan dilandaskan kasih setia Allah. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita sama-sama berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyikan KMM nomor 78. Aku bersukacita. Dengan Mers Teruna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebijakan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberikan kami kehidupan yang baik dan penuh berkat. Sehingga dalam semangat iman yang datang dari-Mu, kami dapat bersekutu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, bimbinglah dan tuntutlah hati kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu. Sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula kami memohon, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami dan jiwa kami, agar melalui ibadah ini kami semakin berani dalam mewartakan kebenaran-Mu. Amin. Mari kita Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasan diambil dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7a. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Lagu respon Mazmurnya diambil dari Kidung Muda Budi
nomor 24 yang berjudul Nama Yesus Berkumandang. Dipersilakan, layan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini pembacaan kita terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Boleh dibuka adik-adik firman Alkitabnya di rumah. Kiranya kalau sudah menemukan, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mari berdoa meminta mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tak henti kami mengucap syukur dan berterima kasih. Begitu besar kasih karunia Tuhan yang boleh menyempatkan kami pada hari ini, pada minggu hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, sebelum kami membaca dan merenungkannya, kiranya kami memohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami, baik adik-adik yang ada di rumah, bahkan hamba-Mu serta pelayan-Mu di sini yang hadir untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan agar berguna bagi kehidupan kami di hari-hari yang mendatang. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sudah pegang Alkitabnya? Mari berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dengan judul Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini pembacaan kita diberi judul
Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani itu siapa? Orang-orang Ibrani itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sama dengan Israel. Orang yang baru mau percaya kepada Tuhan Yesus. Berdasarkan petunjuk ini, surat Ibrani untuk menguatkan iman orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Surat Ibrani menekankan perbedaan antara keyahudian dengan kekristenan, terutama keberadaan Kristus sebagai anak Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat ini difokuskan kepada Yesus dan menyatakan bahwa Yesus lebih tinggi dari siapapun. Ada 3 bagian yang saya akan sampaikan. Bagian pertama adalah Yesus adalah anak yang berhak menerima segala yang ada. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas yang setara dengan Allah Bapa. Berapa kali Tuhan Yesus menyatakannya? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Itu terdapat di Matius 11 ayat 27. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terdapat di Matius 28 ayat 18. Juga Yesus menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi bagi orang Yahudi mereka mengetahui bahwa hanya Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada pribadi lain yang bisa disetarakan dengan Tuhan Yesus. Penulis surat ini sangat menegaskan hal ini bahwa sebagaimana Tuhan Yesus telah memelihara Israel dari Mesir menuju Kanaan, maka Tuhan Yesus juga yang memelihara mereka dalam perjalanan iman mereka. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Terdapat di Ibrani 13 ayat 6 dan 8. Lalu yang kedua saya jabarkan lagi, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dengan gambar wujud dan penobakan segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan melalui pernyataan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Penulis hendak menyatakan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Terdapat di Yohanes 14 ayat 9. Paulus pun menyatakan bahwa seluruh kemuliaan Allah berkenan diam di dalam Dia dalam Kolose 1 ayat 19. Selain itu Yesus memiliki kuasa yang sangat besar yang setara dengan Allah Bapa. Ia menopang segala yang ada di firman-Nya yang penuh dengan kemuliaan. Hal ini mengingatkan kita dengan kisah penciptaan, bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya yang dahsyat. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dengan demikian, penerimaan surat diajak untuk melihat Yesus yang Maha Kuasa. Pergumulan hidup bisa membuat kita meragukan Tuhan. Karena itu penulis surat Ibrani mengajak para pembaca, mengajak kita semua untuk mengenal lagi Tuhan Yesus secara lebih mendalam. Lalu yang ketiga, ia melakukan penyucian dosa. Penulis Ibrani menegaskan bahwa misi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa manusia. Ia menyebut Yesus sebagai imam besar yang memasuki ruang Maha Kudus, yang membawa darah-Nya sendiri dan menegaskan bahwa pengorbanannya adalah sekali dan selamanya. Itu terdapat di Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 14. Hal ini menjadi jaminan bahwa ada pengampunan dosa yang disediakan bagi umat-Nya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketekunan orang percaya di sini ditegaskan kembali kepada kita melalui penulis surat Ibrani, mengajak kita semua untuk melihat para tokoh Alkitab dan anak-anak Tuhan, bahwa mereka semua mengalami pergumulan dan penderitaan. Akan tetapi mereka semua bertekun dan tidak mundur. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalami sengsara yang besar, namun Ia tetap setia. Dalam Ibrani 12 ayat 2. Penulis juga mengajak kita
kita semua untuk tetap terus memandang kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong dan menyertai kita dalam perjalanan iman kita. Bacaan ini mengubah cara berpikir orang dari kepercayaan lama menjadi kekristiani dan mengenal pengakuan pribadi terhadap Kristus anak Allah. Dari pengalaman pekabaran Injil dahulu sampai dengan sekarang sulit mengubah cara berpikir dan pemahaman daripada membuat orang menjadi Kristen. Setelah menjadi Kristen, banyak orang memahami Kristus dengan cara berpikir yang di luar daripada Kristus dan merasa tidak perlu mengubah gaya hidup mereka. Pikir itu sudah baik padahal tidak Kristiani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah anak Allah, bukan Allah yang asing, tapi masalahnya adalah sejauh mana pengenalan iman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di sini penulis surat Ibrani menjelaskan, memperlihatkan bahwa sebagai anak Allah, Yesus dilayani oleh malaikat. Sehingga pemahaman kita tentang kedudukan malaikat pun harus berubah. Malaikat bukan penolong, melainkan Tuhan Yesuslah sendiri penolongnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada anak taruna lahir menjadi Kristen dari lahir. Ada juga adik-adik taruna menjadi Kristen saat dia sudah tumbuh dalam kehidupan yang mendekati dewasa. Walaupun kita adik-adik sudah Kristen sejak lahir, bukan berarti kita sudah hidup benar dan tidak perlu merubah atau menjalankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah lahir dari Kristen, dari kecil jangan menganggap bahwa kita sudah benar menjalankan hidup sebagaimana anak-anak Tuhan Yesus. Dalam pembacaan kita pada hari ini mengingatkan kita semua untuk menghasilkan gaya hidup orang Kristiani, adik-adik. Walaupun adik-adik lahir dari keluarga Kristen, namun seringkali adik-adik punya cara berpikir seperti orang pada umumnya. Misalnya kepercayaan adik-adik kepada malaikat yang sosoknya tidak terlihat, tetapi diyakini ada di sekitar kita untuk menolong. Itu seringkali ya kadang-kadang katanya mama atau katanya siapa gitu kan, ayo lo nanti ada malaikat yang menolong. Itu bukan pemahaman kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang yang mengenal Kristus. Penolong kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Penolong kita itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita harus percaya Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Jadi pada hari ini saya sebagai pelayan Kristus mengingatkan dan menekankan kepada adik-adik, jangan malaikat lebih tinggi daripada Kristus, tapi Kristuslah lebih tinggi dari malaikat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman, kita menyanyikan lagu dari Kidung Munamudi nomor 163. Bagimu damai sejahtera. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hati kami ucap syukur dan berterima kasih karena begitu baik dan kemurahan Tuhan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami diingatkan bahwa pada pemberitaan firman pada saat ini untuk adik-adik yang ada di rumah, kita diingatkan bahwa malaikat lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Biarlah pemahaman ini boleh berkenan di hati dan pikiran adik-adik taruna yang ada di rumah, ketika dia memahami bahwa Tuhan Yesus di atas segala-galanya, Tuhan Yesus adalah luar biasa, Tuhan Yesus di atas malaikat. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa, gereja dan pelayanannya ya Tuhan. Kami mendoakan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di dunia maupun yang teristimewa. Kami berdoa untuk yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gerejamu dimanapun berada. Teristimewa kami berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di GPIB Tugu. Tuhan berkati kami semua Tuhan yang mendukung dalam pelayanan ibadah di gerejamu ini ya Tuhan, baik dari KMC kami Bapak Pendeta Iqbal Parian Siombing bersama Ibu Stella Mandagi Rompis serta keluarganya. Tuhan berkati juga para presbiter, diaken, penatua. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, juga keenam pelkat yang ada teristimewa pelkat taruna. Tuhan berkati, biarlah pelkat taruna serta kakak layan dan adik-adik taruna Tuhan Yesus senantiasa berkati. Ya Bapak, berkati juga para komisi yang ada di gereja kami, serta koster, karyawan, keamanan. Tuhan Yesus berkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus, kami tahu dalam masa pandemik COVID-19 ini kami tidak dapat berkumpul satu dengan yang lain Tuhan, tapi kami bersyukur kami diberikan hikmat untuk melakukan live streaming. Kami tetap menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami untuk memberitakan kebenaran Kau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami tetap terus akan bersaksi Tuhan, walaupun dalam COVID-19 ini kami dalam ketakutan, kekhawatiran akan wabah ini, tapi kami tetap bersyukur Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, penghiburan hingga kami kuat dan mampu melakukan semua tugas tanggung jawab pelayanan kami, hingga live streaming dari pelkat hingga ibadah raya Tuhan kami boleh lakukan itu karena Tuhan senantiasa berikan kami kesehatan, kekuatan dan hikmat-Nya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ada di bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, menteri, DPR, gubernur dan semua aparatur negara. Tuhan berkati, baik keamanan, TNI, polisi. Tuhan berkati Tuhan. Mereka berikan kekuatan, hikmat yang asal daripada Tuhan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan takut akan Engkau ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk segala hal-hal yang ingin mengganggu kestabilitas keamanan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan adalah sumber damai sejahtera bagi kami. Hadirlah di tengah-tengah bangsa dan negara kami, hadirlah di hati dan pikiran kami, baik yang setuju maupun tidak setuju dengan pemerintahan. Tuhan hadir di hati dan pikiran kami, hingga bangsa dan negara kami penuh dengan kemuliaan yang ada daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapak, berkati juga untuk persoalan COVID-19 ini Tuhan, agar cepat berlalu dari bangsa kami, bangsa Indonesia, agar kami dapat menjalankan rutinitas seperti sedia kala. Kami serahkan semuanya bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam kelemahan tubuh atau sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, baik terpapar COVID-19 maupun yang dengan penyakit lain. Tuhan lawat mereka pribadi lepas pribadi, agar mereka mendapatkan kesembuhan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan Yesus. Berkati keluarga yang mendampinginya, berkati kesehatan keluarganya Tuhan, agar dapat mendampingi sanak saudara yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang terkena COVID-19, agar mereka tetap kuat dan mampu dan tidak merasa bahwa COVID-19 adalah hal yang tabu bagi mereka, tapi COVID-19 adalah virus seperti yang virus-virus pernah kami lewati. Biarlah pemahaman itu hadir dari hati dan pikiran kami, hingga kami tidak merasa
bahwa yang punya penyakit COVID adalah harus dikucilkan satu dengan yang lain. Biarlah hikmat dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Pelkat PT, ya Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, mereka masih pada muda, tapi kami percaya iman, pengharapan mereka luar biasa terhadap-Mu ya Bapak. Berkatilah semua pengurus pelayanan Pelkat PT ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, agar mereka terus dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk tim Infocom yang selalu mendukung dalam ibadah kami, ibadah live streaming ini. Biarlah mereka juga dapat kesehatan, kekuatan, berkat yang asalnya daripada Tuhan. Mereka terus dengan sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pelayanan live streaming ini. Inilah kami Tuhan, banyak hal yang kami ingin panjatkan, tapi kami tidak mendapat menyatakannya satu persatu. Kami percaya Tuhan mengerti dan memahami apa yang menjadi doa dan harapan kami. Ya Bapak, doa ini hanya kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak, ke dalam kehadirat-Mu yang kudus ya Bapak. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, baik dari perkataan, sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuninya Bapak, agar kami juga layak memohon belas kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, Kau juga berkati adik-adik taruna yang saat ini sedang menyaksikan live streaming. Tuhan berkati, Tuhan lawat mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah mereka terus bertumbuh dan terus yakin bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka. Ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naik alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Teruna. Adik-adik Peters, Tugu, persembahan kalian dapat digabungkan dengan persembahan ibadah hari Minggu dengan ibu bapak kalian ya, ojo lali. Dan yang kedua, adik-adik jangan lupa beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming YouTube Gereja GPIB Tugu atau IGTV Teruna_Tugu setiap minggu pukul 9. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Lagu penutup diambil dari Kidung Muda Mudi nomor 149 yang berjudul Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Silakan berkat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bye, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Gak kelihatan, gak kelihatan.